Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rayhan Witbatullah dengan NIM 212410102016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yang mengimplementasikan ERD di sini ke dalam PostgreSQL dengan menggunakan PGAdmin. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan untuk implementasi pada codingannya atau codingan SQL-nya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tabel dan sudah mengisikannya juga lengkap dengan fitur atau branch key di dalamnya. Jadi yang pertama di sini ada tabel. Nah, cara membuat tabel di PGAdmin atau di Postgre yaitu adalah dengan create tabel lalu nama tabel. Dan di dalamnya kita membuat kurung tutup dan kurung buka, lalu memberikan nama dari tabel kita atau atribut yang dimasukkan ke dalam entity. Jadi untuk tabel ini dia adalah entity dari lab dan atributnya adalah tiga ini. Jadi kita bisa menambahkan untuk semua serial ini adalah seperti ID-nya. Jadi dia akan mengisikan secara otomatis untuk angka urutannya dan primary key di sini maksudnya adalah jadi nomor utama atau ID utama, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu uh, yang pertama ya, jadi di sini ada entity dari lab. Nah, di sini ada lab ID. Untuk lab ID dia saya berikan small serial untuk ID-nya secara berurutan dan primary key. Nah, jadi selanjutnya ada nama lab. Nama lab di sini saya menggunakan varchar karena dia lebih sebagai nama, jadi saya berikan untuk varchar dan untuk panjangnya saya atur 50 dan not null. Not null di sini lebih seperti harus diisikan, jadi tidak bisa kosong untuk tabelnya. Jadi untuk di sini saya akan contohkan untuk lab. Di sini ada lab. Jadi di sini ada beberapa ya. Di sini ada primary key untuk lab ID, deskripsi dan nama. Nah, di sini jadi ada lab. Untuk deskripsi dia teks karena tidak bisa dipastikan untuk panjang dari deskripsi. Tidak bisa kita batasi karena kita tidak tahu harus dituliskan apa nantinya. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tabel-tabel yang saya buat. Nah, nantinya saya akan mencoba membuat dan menjelaskan untuk pengisian dari tabel ini dan juga untuk setting foreign key dan setting unique. Jadi di sini akan saya jelaskan yang selanjutnya adalah untuk entity kepala lab, dan untuk kepala lab ini ada beberapa juga untuk atributnya. Yang pertama ada kepala ID. Jadi ini fungsinya sama dengan lab ID yang tadi secara berurutan akan diisikan nomornya. Jadi dia akan diisikan secara berurutan nanti. Kita tidak usah menambahkan. Dan primary key ini sama juga dengan tabel lab ya. Nah, selanjutnya ada tanggal mulai. Untuk tanggal mulai saya memberikan date lalu not null, dan tanggal saya selesai juga date, tapi dia tidak not null karena uh, untuk mulai pasti harus ada, karena kepala lab ketika dia sudah menjabat pasti ada tanggal mulai. Dan kenapa di selesai tidak ada not null? Karena mungkin saja saat ini ada kepala lab yang belum selesai jabatan, jadi kita tidak bisa memberikan not null di sana. Kan tidak mungkin ada kepala lab yang semua selesai. Jadi kalau semuanya selesai berarti tidak ada kepala lab dong. Ya, seperti itulah. Nah, lalu ada status. Di sini ada varchar. Untuk varchar saya setting 50 juga untuk statusnya. Jadi dia ada not null.
not null sini berarti dia juga setting tidak bisa kosong untuk tabelnya. Dan lalu di sini ada yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel dosen ya. Untuk tabel dosen di sini ada dosen ID dengan small serial seperti yang di atas, lalu ada primary key juga untuk ID. Lalu selanjutnya ada nama. Untuk nama ini dia varchar. Saya setting untuk variabel karakternya adalah 50 dan not null. Jadi untuk nama harus diisikan dan sama halnya dengan NIP juga varchar saya setting 20 karena saya rasa NIP tidak terlalu panjang. Dan juga dia not null karena harus diisikan untuk NIP karena NIP penting untuk data. Nah, dari sini ada alter table dosen dan add constraint dosen unik. Nah, maksudnya di sini saya menambahkan membaca untuk tabel dosen, saya akan menambahkan constraint baru pada atribut NIP. Jadi untuk di sini saya beri nama dosen unik untuk nama saja. Lalu di sini ada constraint-nya, saya masukkan unik ke dalam atribut yang bernamakan NIP. Nah, NIP ini jadi dia memberikan nilai constraint-nya berdasarkan unik. Jadi boleh kita lihat di sini. Saya akan buka pada tabel yang bernamakan dosen. Kita lihat constraint. Nah, di dosen sini dia ada constraint yang bernamakan dosen unik. Nah, ini adalah dosen unik adalah unik karena maksudnya unik dia harus diisikan satu saja data, tidak bisa dua. Multi value tidak boleh, jadi harus benar-benar berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tabel selanjutnya. Dia adalah ASLab. Di ASLab ini ada ASLab ID, saya berikan small serial juga di dalamnya dan juga primary key. Lalu ada nama dengan varchar 50 dan juga not null. Lalu ada nim varchar juga saya setting 30 dan not null juga. Untuk nomor HP dia juga varchar 30 karakter dan juga not null sama. Nah, di ASLab juga saya menggunakan alter table. Jadi saya memilih untuk tabel ASLab, saya menambahkan constraint di sana. Saya beri nama ASLab unique dan dia untuk constraint-nya dia unik untuk NIP dan nomor HP. Meskipun nomor HP ini bisa berubah, tapi setidaknya nomor HP ini pasti berbeda-beda meskipun pengguna itu memiliki nomor HP yang berganti-ganti, tetapi pastinya setiap orang itu berganti dengan nomor HP yang berbeda. Sebenarnya tidak mungkin untuk orang berganti nomor HP yang sama, jadi dia bisa dikatakan unik. Lalu yang selanjutnya adalah create tabel untuk peminjaman. Peminjaman di sini ada tanggal pengajuan, saya setting dengan date, lalu not null. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengajuan ini sebenarnya saya masukkan, saya lupa memberikan untuk small serial primary key. Jadi saya menggunakan alter table lagi untuk men-setting constraint-nya menjadi primary key. Saya memberikan ID, bukan saya mengganti ya. Lalu tanggal persetujuan, ini juga date. Lalu ada tanggal keluar barang juga date. Lalu selanjutnya ada tabel pengembalian. Tabel pengembalian ini ada tanggal pengembalian. Saya berikan date juga dan not null. Dan saya juga lupa sini memberikan untuk ID-nya, jadi saya menggunakan alter table lagi. Jadi alter table baca dari tabel pengembalian add column pengembalian ID. Jadi saya menambahkan kolom baru di entity pengembalian dengan constraint small serial dan primary key. Nah, di sini ada create tabel lagi selanjutnya ya. Create tabel item pinjam. Nah, ini adalah entity baru yang bernamakan item pinjam yang di dalamnya ada kondisi barang saat keluar dan kondisi barang saat kembali.
Dan saya di sini juga lupa memberikan ID, jadi saya menggunakan alter table lagi, add column pinjam, item pinjam ID sama serial primary key. Nah, untuk yang keluar saya berikan varchar-nya 100 dan not null, dan barang kembali varchar juga 100 tapi tidak not null, sama halnya yang seperti kepala lab tadi. Jadi di sini ada beberapa barang yang mungkin belum dikembalikan, jadi tidak bisa dipaksakan untuk pengisian data kembalinya. Nah, lalu yang selanjutnya ada create tabel barang. Nah, ini adalah entity barang yang isinya ada nomor seri, deskripsi, barang ID. Jadi untuk nomor seri dan varchar, not null, dan deskripsi diambilkan teks, barang ID, primary key juga. Jadi untuk setiap ID di sini saya gunakan untuk primary key-nya nanti yang akan digunakan sebagai foreign key di entity lain. Nah, lalu di sini ada alter table barang. Nah, untuk barang ini, untuk ID ya, lebih ke nomor seri sebenarnya. Jadi saya berikan add constraint barang unik. Untuk constraint-nya saya berikan unik. Nah, sini saya gunakan nomor seri. Jadi nomor seri ini saya ambil untuk saya jadikan unik. Jadi dia hanya bisa memasukkan satu barang di dalamnya. Nah, lalu di sini saya membuat create tabel untuk jenis barang. Untuk jenis barang, di sini ada jenis barang ID. Saya gunakan untuk small serial juga dan primary key. Dan lalu ada nama jenis. Untuk nama jenis dia saya berikan varchar sebanyak 50 baris dan not null juga. Untuk keterangan saya ganti teks. Lalu di sini ada alter table. Di sini ada jenis barang. Jadi untuk jenis barang ini saya tambahkan constraint untuk nama jenis. Jadi untuk nama jenis ini saya ganti untuk unik untuk constraint-nya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel UKM. Untuk UKM ini dia berisikan 3 untuk kolomnya. Ada UKM ID, ada nama UKM, keterangan untuk ID-nya sama seperti yang lain, sama serial dan juga primary key. Nah, yang satunya lagi ada nama UKM. Untuk nama UKM ini dia disetting varchar 50 dan juga not null. Untuk keterangan dia teks. Jadi sama seperti yang tabel-tabel yang sebelumnya. Lalu di sini ada tabel juga untuk UKM. Jadi saya mengganti UKM yang nama UKM sebagai unik, meskipun ada kemungkinan memiliki 2 lab, tapi sebagai nama dia pastinya memiliki satu fungsionalitas. Jadi saya asumsikan kenapa jadi satu, karena untuk contoh lab komputer ya sudah dia ada komputer, meskipun ada banyak lab tetapi namanya tetap lab komputer, tidak bisa yang lain. Nah, lalu ada di sini adalah selanjutnya ada tabel kegiatan. Untuk tabel kegiatan di dalamnya ada kegiatan ID, sama serial juga dan primary key. Lalu ada nama kegiatan, varchar-nya 60 dan not null. Keterangan saya berikan teks karena saya tidak tahu akan diisikan berapa. Lalu dan juga not null. Tapi keterangan di sini harus diisikan. Tanggal mulai saya berikan date dan not null. Tanggal selesai saya juga berikan date dan juga not null. Karena semua atribut yang ada di kegiatan ini penting harus diisikan. Lalu ada tabel, di sini ada kegiatan. Di kegiatan ini ada saya menambahkan constraint unik pada nama kegiatan. Untuk nama kegiatan ini kenapa tidak boleh sama? Karena kalau sama akan membingungkan untuk pemilihan atau data yang dilihat nanti ini sebenarnya kegiatan yang mana, jadi yang membingungkan. Lalu yang selanjutnya ada alter tabel di sini. Nah, jadi ini adalah semua tabel-tabel yang telah saya buat. Total ada 11. Jadi dari sini dia ada total ada 11 entity dari tabel peminjaman lab. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyambungan foreign key antar
entity. Jadi bagaimana cara kita mengambil entity atau primary key dari entity lain ke tabel, atau bisa dikatakan sebagai foreign key. Nah, foreign key ini, untuk foreign key ini caranya sama seperti kita menambahkan kolom baru. Jadi di sini ada alter table barang. Ini dia merujuk ke entitas barang. Jadi saya apabila tadi ada beberapa yang belum ada kolom atau atribut, untuk forensiknya saya tambahkan terlebih dahulu di sini add column barang jenis ID untuk menampung nantinya forensik dari jenis barang. Nah, caranya add constraint. Jadi kita berikan constraint pada atribut dari barang jenis ini, foreign key. Jadi kita berikan foreign key ke atribut barang jenis ID. Yang ini nanti ya, ini barang jenis ID kita masukkan foreign key di sini, dan mereference atau reference merujuk ke tabel jenis barang atau entitas jenis barang ke jenis barang ID. Jadi jenis barang ID ini primary key yang diambil menjadi foreign key di tabel barang yang akan masuk menjadi nilai dari barang jenis ID ini. Jadi caranya seperti itu untuk gambarannya. Lalu untuk alter table yang lainnya sama. Jadi di sini saya untuk barang ya, di sini saya membuat dua. Jadi ada foreign key-nya ini ada dua bersama. Untuk tapi yang kedua di sini adalah lab. Oke, saya akan lanjut untuk yang pengembalian. Untuk pengembalian ini saya juga membuat kolom baru adalah aslab ID. Lalu untuk add constraint saya beri nama asdos k ya. Jadi untuk di sini apabila kita melihat contoh ada di pengembalian di sini kita lihat constraint-nya. Nah, ini ada asdos fk. Jadi di sini adalah foreign key. Jadi ini. Jadi adalah aslab-nya ID ini berisikan foreign key dari aslab yang mereference aslab ke entity aslab yang atributnya aslab ID. Oke, lanjut. Ada alter table juga untuk item pinjam. Jadi sama yang lain, saya membuat terlebih dahulu untuk kolom-kolomnya yang bernamakan barangnya ID dan juga pengambilannya ID. Dan add constraint barangnya FK foreign key ke barangnya ID yang nilainya direference ke dari entitas barang ke atribut ID. Nah, yang bawahnya sama juga, tapi namanya untuk pengambilan. Jadi saya mengambil langsung dua, lebih agar lebih efisien. Dan forensiknya dia mengambilan ID yang mereference ke entitas pengembalian di pengembalian ID. Selanjutnya ada aslab di sini. Aslab di sini sama juga, saya berikan add column, labnya ID, dan add constraint lab fk forensic untuk labnya ID, dan reference-nya dari lab ke labnya ID. Lanjut, di sini ada peminjaman. Dia di sini sama ya, ada add column juga kegiatannya, ada add column juga. Di sini saya buat aslab. Lalu ada constraint. Di sini constraint-nya ada kegiatannya yang mereference ke entitas kegiatan. Dan satunya lagi adalah aslab yang mereference ke aslab ID. Selanjutnya ada alter table untuk kegiatan, sama juga ada kolomnya saya buat baru UKM-nya ID. Untuk constraint-nya dia mereference ke UKM ID. Nah, selanjutnya ada alter table kepala lab. Nah, untuk kepala lab ini sama juga ada lab-nya ID dan dosennya ID. Constraint-nya juga sama, jadi dia mereference ke lab ID untuk labnya, dan dosennya dia direference ke dosen ID. Nah, itu adalah caranya bagaimana saya menghubungkan antar foreign key di antar entitas di Postgre ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginputkan data atau menginputkan data atau value ke dalam setiap atributnya. Jadi di sini saya akan pertama menjelaskan untuk lab.
Untuk lab di sini dia tidak memiliki foreign key, jadi langsung saja kita masukkan nama atribut apa saja yang akan kita masukkan data. Jadi di sini saya akan memasukkan dua, nama lab dan deskripsi. Untuk ID kita tidak perlu menambahkan manual, untuk ID-nya dia sudah dibuat secara otomatis saat kita membuat setiap datanya. Jadi setiap data baru masuk dia akan tambah lagi, dia membuat ID baru lagi. Nah, ini saya akan masukkan untuk nama labnya ya, ini nama lab komputer. Saya contohkan 3. Nah, lalu di sini ada insert untuk dosen, ada nama dan NIP. Nah, nama dan NIP tadi ini juga sudah dijadikan unik ya tadi. Ini adalah nama dari mungkin dosen-dosennya dan NIP-nya. Ini hanya sekedar contoh saja, mungkin mohon maaf apabila namanya tidak kurang relevan mungkin ya. Dan selanjutnya ada kepala lab. Kepala lab di sini memiliki tanggal mulai, tanggal selesai, status, dan nah di sini kita akan mencoba untuk memasukkan foreign key dari entitas yang lain. Jadi di sini adalah labnya ID. Ini adalah atribut dari foreign key dan juga dosennya ID. Di sini adalah juga foreign key-nya. Nah, di sini adalah uh, datanya, dan caranya untuk masukkan kita bisa menggunakan metode ini, select, pilih untuk atribut ID yang akan diambil from yang asalnya dari lab atau yang asalnya dari entitas mana, di mana nama lab, di mana maksudnya di ID ini untuk nama labnya dia berisikan ini. Jadi untuk nama lab yang berisikan lab komputer ini dia akan merujuk ke ID yang mana, seperti itu. Jadi untuk lab kimia contoh di tadi 2 untuk ID-nya, dan untuk biologi dia juga mungkin 3, dan komputer 1, seperti itu. Jadi menyesuaikan untuk setiap value-nya. Dan untuk select selanjutnya juga sama, jadi dia select dosen ID, mengambil ID dari dosen from yang berasal dari entitas dosen, di mana nama dari dosen tersebut ini. Jadi dia akan merujuk pada ID yang memiliki nama dosen ini. Dan untuk nama yang lainnya juga sama. Dan lalu selanjutnya adalah jenis barang. Di sini ada nama jenis dan keterangan. Untuk contohnya dia sama, tinggal memasukkan saja. Lalu untuk UKM juga sama, dia tinggal memasukkan saja untuk namanya. Lalu di sini ada untuk barang. Nah, di sini untuk barang ada nomor seri, deskripsi, barang ID, labnya. Nah, labnya ini adalah foreign key, dan barang jenis ID ini adalah foreign key juga. Jadi caranya sama, untuk select lab ID from where, lalu juga select from where, sama. Untuk tiga-tiganya saya buat sama juga. Lalu di sini adalah aslab juga, dia juga sama, dan NIM nomor HP labnya ID. Jadi dia juga menggunakan select seperti ini. Lalu ada pengembalian, tanggal pengembalian, dan aslabnya ID. Jadi untuk foreign key di pengembalian, bila kita lihat di sini, dia menggunakan foreign key dari labnya. Jadi dia ada yang pertama ada Dila Mutiara, untuk ini nomor HP, dan mungkin NIM-nya ini. Untuk foreign key-nya dia merujuk ke lab ID untuk lab yang bernamakan lab komputer. Jadi kalau tidak salah tadi untuk ID-nya dia memiliki angka 1 untuk komputer ya. Dan untuk selanjutnya ini adalah ID-ID atau data-data yang ada pada aslab. Selanjutnya ada pengembalian, tanggal pengembalian, dan aslabnya ID. Nah, ini adalah untuk foreign key-nya, sama seperti yang atas. Into item pinjam. Jadi sini adalah untuk pengisian item pinjam, ada mengisi barang keluar dan kembali, barangnya ID dan pengembaliannya ID. Jadi ada foreign key barang dan foreign key pengambilan. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan, di mana di sana ada tanggal mulai, nama kegiatan, keterangan, dan UKM-nya ID. Jadi untuk yang tadi ada uniknya terdapat pada kegiatan, nama kegiatan,
Dan untuk foreign key-nya di sini ada UKM-nya ID. Jadi untuk foreign key dari UKM. Selanjutnya ada peminjaman. Peminjaman di sini ada tanggal pemajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatannya ID, aslabnya ID. Jadi untuk foreign key-nya terdapat pada kegiatannya dan aslabnya. Jadi untuk yang lainnya sama pengisiannya. Oh ya, untuk date di sini saya mengisikannya menggunakan string. Jadi untuk harinya untuk tahun terlebih dahulu, bulan dan juga hari. Jadi saya perurutannya seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan saya tentang laboratorium. Jadi saya menunjukkan ini adalah contoh-contoh dari tabelnya. Yang pertama adalah aslab. Nah, aslab di sini kita bisa lihat ini adalah slab, ini adalah untuk aslabnya ID, dia masih indul. Lalu ada barang, sini ada ini adalah foreign key-nya yang merujuk nanti ke setiap tergantung atributnya. Ini adalah yang dosen, oh, maaf salah. Ini dosen, lalu ada item pinjam, lalu ada pinjam, jenis barang, kegiatan. Jadi sama ya, kegiatannya juga ini kepala lab, bentuk lab, peminjaman, dan pengembalian. Yang terakhir adalah UKM. Nah, ini adalah UKM terakhir. Nah, itu adalah penjelasan dari yang pertama mengenai tentang pengimplementasian peminjaman lab ke PostgreSQL. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rentalan mobil. Jadi untuk rentalan mobil di sini juga coba untuk diimplementasikan di Postgres juga. Nah, saya akan menjelaskan Postgres. Oke, query tool. Nah, di sini yang selanjutnya ada ini. Saya buka terlebih dahulu untuk file saya, codingan ya. Nah, oke, yang pertama hampir sama seperti tadi. Di sini saya membuat ada create tabel. Yang pertama ada pabrikan. Jadi sini pabrikan ada integer. Dan di sini saya berikan untuk small serial dan primary key. Dan nama pabrik varchar seperti yang terpampang di sini. Lalu yang selanjutnya ada tipe. Untuk tipe di sini dia saya berikan beberapa, dan untuk foreign key-nya dia ada di ID pabrikan. Jadi di sini saya menggunakan pabrikannya ID not null ini. Dan untuk nama tipe dan keterangan varchar 50 dan juga 50 dan semuanya not null. Jadi harus diisikan semua. Nah, lalu ada mobil. Jadi di sini sama seperti yang pertama, saya menjelaskan tentang tabel yang saya buat terlebih dahulu, baru menentukan foreign key dan mengisikan datanya. Nah, di sini ada tipe. Tipe di sini tadi sudah, sekarang mobil. Mobil sini ada banyak untuk atributnya. Untuk foreign key-nya ada di ID tipe. Jadi di sini saya berikan untuk tipenya ID, mungkin not, null, harga beli, big int di sini sama integer, lebih ke data yang ditampung. Kalau tidak salah seperti itu. Untuk tahun dan warna dia menyesuaikan juga. Oke, seperti itu. Lalu untuk penyewaan. Nah, penyewaan di sini ada ID penyewaan, saya menggunakan small serial. Dan sama ada tanggal, saya menggunakan date, hari sewa, int, not null, tujuannya varchar, untuk mobilnya ID, integer, sopirnya ID, integer juga, peminjamnya ID, integer juga. Jadi untuk ketiga ini dia adalah foreign key yang akan diambil dari atas ini dan atas ini
Jadi dia diambil dari sekitarnya. Jadi tidak langsung direct. Jadi ada beberapa yang diambil. Jadi dia menggunakan itu. Nah, ini untuk tadi untuk penyewaan. Selanjutnya adalah peminjam. Selanjutnya adalah peminjam. Nah, ini peminjam. Untuk meminjam ini ada beberapa juga. Nah, di sini ada ID peminjaman serial juga, not null. Di sini saya lupa memberikan primary key, jadi saya memberikan menggunakan alter table add constraint primary key ke ID peminjam agar dia bisa diakses ke forensic key nanti. Nama peminjam varchar 100, untuk alamat varchar juga 100, nomor telepon varchar. Nah, untuk nomor telepon tidak harus diisikan karena mungkin ada customer yang tidak suka mencantumkan nomor HP-nya seperti itu. Nah, lalu untuk alter table peminjaman ini tadi yang saya jelaskan sudah. Lalu untuk create tabel sopir. Nah, di sini ada sopir. Di sini ada sopir. Dia berisikan beberapa juga, ada ID, ada nama sopir, di sini ada alamat. Alamat di sini varchar juga 100, not null, variannya integer, not null, nomor teleponnya varchar, not null. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya adalah menghubungkan foreign key-nya. Nah, yang pertama untuk foreign key-nya saya untuk tipe ini saya constrain pabrikan foreign key-nya ke pabrikan ID. Jadi dia reference ke pabrikan. Yang mobil dia ada foreign key dari tipe. Jadi saya berikan untuk kolomnya tipenya ID yang merujuk ke tipe ID tipe. Yang selanjutnya ada penyewaan. Nah, penyewaan di sini dia ada beberapa juga. Ada peminjam, sopir, dan mobil. Jadi untuk peminjamnya saya berikan nama peminjamnya ID untuk atributnya. Dan yang merujuk ke peminjam, ID peminjam. Yang selanjutnya adalah sopirnya, ID yang merujuk pada sopir, ID sopir. Dan untuk mobil forensiknya dia ada mobil ID dan merujuk kepada mobil, ID mobil. Nah, untuk selanjutnya adalah insert into pabrikan. Untuk pabrikan ini dia ada beberapa nilai. Jadi saya akan menjelaskan tentang memasukkan datanya pada atribut atau entitas pabrikan. Untuk pabrikan di sini ada beberapa. Jadi ini ada bengkel. Jadi untuk minimal di sini kita diberikan 3. Jadi harus memberikan 3 nilai untuk ke semua entitas. Nah, untuk semua entitas di sini ada values-nya bengkel, Icon, tidak namanya ya, ada Honda, ada Suzuki seperti itu. Nah, untuk pengisiannya sama seperti yang laboratorium. Jadi di sini ada insert into tipe, juga ada mobil. Nah, ini untuk tipe ini dia memiliki satu branch key yaitu adalah pabrikannya. Jadi untuk caranya sama, select pabrikannya ID from pabrikan di mana nama pabrik adalah namanya yang kita tuju sama. Nah, untuk insert tadi ada insert into mobil. Dari sini mobil dia memiliki satu juga untuk foreign key-nya, dia tipe. Nah, dia memiliki tipe. Dan sama caranya sama, dan dia merujuknya ke nama tipe. Lalu untuk insert value penyewaan, tanggal sewa, dan sebagainya, dia memiliki foreign key yaitu adalah mobil, sopir, dan peminjam. Jadi untuk satu sebenarnya di sini saya kurang tahu untuk bagaimana penulisan yang efektif untuk menginsert datanya untuk data foreign key terlebihnya. Jadi di sini saya akan select from mobil di mana ID mobil sama dengan 1. Ya, ini adalah ID mobil, lebih dari ID mobil ya. Nah, mungkin di sini ada lebih agak membingungkan karena di sini hanya ditampilkan jenis mobil saja, tapi tidak dinamakan tidak disediakan nama mobil. Jadi di sini saya sebenarnya
hanya mengikuti dari gambar tadi dan diimplementasikan di sini. Tapi di sini tidak ada mobil. Jadi mau tidak mau saya hanya mencantumkan ID mobil saja yang mereference ke jenis mobil. Jadi yang selanjutnya ada sopir sama dan juga ada peminjam. Lalu ada peminjam. Jadi ada nama peminjam, alamat, dan nomor telepon. Jadi di sini dia tidak memiliki French key, dan untuk sopir dia juga tidak memiliki not French key. Jadi sebenarnya untuk penyewaan ini dia mengambil French key dari peminjaman, sopir, dan mobil. Jadi tiga ini dia mengambil French key dari sini. Jadi dia mengambil primary key nama peminjam, primary key nama sopir, nomor ID, dan ID-nya mobil. Jadi seperti itu. Jadi untuk contoh atau hasilnya saya akan memperlihatkan. Oke, yang pertama, sini ada mobil. Nah, ini mobil. Dia memiliki harga beli segini dan untuk tipenya dia segini. Jadi dia memiliki foreign key dari tipe. Nah, lalu untuk pabrikan. Untuk pabrikan di sini dia tidak memiliki foreign key. Lanjut ke peminjam. Peminjam di sini ada tidak ada juga untuk foreign key-nya. Jadi hanya ada ID di sini. Lalu ada penyewaan. Penyewaan di sini memiliki 3. Nah, 3 tadi yang diambil dari mobil, sopirnya minjam. Jadi di sini hanya tampil 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti ini karena kita baru saja membuat baru untuk datanya. Jadi kalau misal kita melihat di buku-buku atau dimanapun itu yang memiliki nomor nomor ID-nya lebih panjang seperti itu atau mungkin contoh 3412 atau berapa seperti itu mungkin bisa saja seperti nama nomor urut dari buku yang diterbitkan itu, bisa jadi seperti itu. Nah, hari sewa ini lebih ke nomor hari ini juga sebenarnya tidak ada keterangan juga untuk hari. Jadi 147 ini harusnya ada entity baru untuk hari yang merujuk ke namanya. Jadi tidak seharusnya ditampilkan sebagai angka saja, atau mungkin bisa langsung dimasukkan ke sini, tapi lebih baik kayaknya langsung dibuatkan entitas baru yang akan dipanggil menggunakan foreign key. Nah, di sini ada sopir. Untuk sopirnya dia tidak memiliki foreign key. Ya, betul, dia tidak memiliki foreign key di sini. Jadi dia hanya bisikan data saja. Nah, di sini ada tipe. Untuk tipe dia juga tidak memiliki foreign key. Oh, ternyata dia punya. Untuk tipe ini dia memiliki foreign key dari pabrikannya. Jadi dia pabrikan ini memiliki foreign key dari sana. Nah, jadi untuk dua seperti ini berarti dia menandakan dari pabrikan yang sama. Jadi contoh untuk mobil, tipe mobilnya ada hatchback dan sport, bisa dikatakan dia keluar dari versi yang sama. Jadi seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu untuk yang rental mobil ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila dari beberapa penjelasan saya mungkin ada informasi yang kurang tepat atau mungkin ada yang kurang dan belum dijelaskan, saya mungkin mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan yang lain saya juga minta maaf juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.